바닥을 한번 쳤기 때문에 계속 올라갈 수밖에 없는 상황이고 그걸 만들기 위해서 다시 최선을 다했기 때문에 네. 괜찮습니다. Sintayong sampaikan kenyataan pahit setelah timnas Indonesia U23 kalah dari Irak. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengakui bahwa ada perbedaan kedalaman skuad antara timnas Indonesia U23 dan timnas Irak yang menjadi faktor kunci dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Garuda Muda harus takluk dengan skor 1-2 dalam duel di Stadion Abdullah bin Khalifa malam tadi. Sempat unggul lebih dulu melalui Ivar Jenner pada menit ke-19, Indonesia kebobolan pada menit ke-27. Duel harus dilanjutkan hingga perpanjangan waktu karena skor sama kuat 1-1 masih belum berubah. Hingga akhirnya Irak membalikan skor menjadi 2-1 dengan Ali Jassim memanfaatkan momen keteledoran dari lini pertahanan timnas Indonesia U23. Dengan hasil ini, maka timnas Indonesia U23 perlu melakoni laga playoff interkontinental kontra wakil Afrika Guinea pada tanggal 9 Mei mendatang. Setelah pertandingan, Sintayong mengakui bahwa perbedaan kualitas di antara Indonesia dan Irak terlihat dari kedalaman skuad kedua tim. Saya rasa Irak bermain cukup baik pada babak kedua. Kita semua bisa melihat dalam semua pertandingan bahwa kami tidak cukup solid dari setiap performa individu. Ada perbedaan dalam level performa individu. Pada setiap pertandingan kami hampir memainkan 11 pemain yang sama. Mungkin itu jadi kesulitan bagi tim kami untuk menyamai level mereka, ujar Sintayong. Oleh karena itu, Sintayong menyampaikan timnya perlu fokus pada pemulihan secara fisik sebelum mempersiapkan strategi dan menganalisa kekuatan Guinea. Tentu para pemain tampak lelah dan kehabisan stamina. Saya berpikir selama 2-3 hari ke depan mereka akan fokus untuk pemulihan. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memanfaatkan peluang yang ada dan membawa tim ini mengamankan tempat di Olimpiade, jelas Sintayong. Jadi tulang punggung timnas Indonesia U23, momen penyelamatan kelas dunia Nathan-Jo disorot netizen. Penyelamatan Nathan-Jo menjadi salah satu momen krusial saat timnas Indonesia U23 dikalahkan Irak U23 di perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23. Dalam pertandingan tersebut, salah satu pemain yang tampil sangat menonjol adalah Nathan-Jo. Dia mampu menjalankan tugasnya dengan baik meski bermain sebagai bek tengah dalam formasi 3 pemain belakang. Salah satu momen krusial terjadi pada menit ke-73 ketika kiper Hernando Ari Sutarjadi melakukan kesalahan. Saat itu Hernando keluar dari kotak penalti untuk menjemput bola tetapi gagal. Setelah dilewati Nohad Mohamed, bola kemudian ditendang ke arah gawang yang sudah kosong. Beruntung, Nathan-Jo langsung berlari dan melakukan sapuan bola. Momen sapuan bola Nathan-Jo tersebut menjadi sangat krusial karena timnas Indonesia U23 sedang berupaya mencetak gol kedua untuk memastikan kemenangan. Sayang, timnas Indonesia U23 gagal mencetak gol hingga babak perpanjangan waktu. Sebaliknya, Irak sukses comeback lewat gol yang dicetak Ali Jassim. Namun penampilan para pemain timnas Indonesia patut diapresiasi, terutama Nathan-Jo yang beberapa kali menyelamatkan pertahanan skuad Garuda dan juga sering memberikan umpan kunci yang tak terduga. Ragnar Oratmangun akui fans timnas Indonesia sangatlah unik, beda jauh sama di Belanda. Ragnar Oratmangun yang merupakan winger timnas Indonesia mendapatkan banyak pengalaman yang unik meskipun baru bergabung bersama tim Garuda. Ragnar Oratmangun melihat perbedaan fans sepak bola Indonesia dan Belanda. Ia mengakui bahwa fans Indonesia sangatlah unik. Fans Indonesia terlihat begitu tergila-gila dengan para pemain timnas Indonesia ketika tampil bersama timnas Garuda pada Maret lalu. Berbeda dengan fans sepak bola di Belanda, mereka terkesan biasa saja ketika berjumpa seorang pemain sepak bola. Kalau di Belanda, bukan hal yang wajar orang-orang menunggu kami di hotel untuk meminta berfoto. Saya pikir orang Belanda lebih biasa kalau melihat pemain sepak bola. Jadi mereka mengetahui kalau kamu pemain sepak bola, tetapi mereka juga tahu bahwa dia juga hanya seorang biasa. Kalau di Indonesia, orang-orang lebih senang melihatnya dan fanatiknya lebih luar biasa, ujar Ragnar Oratmangun. Hadirnya Ragnar Oratmangun yang bergabung ke skuad timnas Indonesia diiringi dengan julukan baru yakni Wahaji. Alasan sederhananya, pemain berusia 26 tahun itu memeluk agama Islam.
Ragnar Oratmangun tidak mempermasalahkan tentang julukan itu, ia hanya menganggapnya sebuah guyonan. Apalagi rekan setimnya yaitu JIJs juga mendapatkan panggilan baru yakni Bang Jayadi. Iya, saya juga melihatnya. Pada akhirnya saya juga tidak bisa menghindari julukan itu. Saya melihatnya di mana-mana. Menurut saya itu hal yang lucu dan juga hal yang wajar. Bersama dengan J, waktu itu kami di kamar dan kami melihat dia panggil Bang J. Setelah pertandingan bersama Timnas Indonesia di Jakarta, kami lihat komentar-komentarnya. Menurut kami itu hal yang lucu, makanya saya juga memanggil Jayadi ke JIJs. Dan saat saya dapat nama panggilan, dia juga memanggil saya seperti itu. Jelas Ragnar Oratmangun. Mantap, Menpora dan Al Nassr bahas peluang bawa Cristiano Ronaldo ke Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo baru-baru ini melakukan kunjungan resmi ke markas klub Liga Arab Saudi Al Nassr sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi dalam bidang olahraga. Dalam kunjungan tersebut, Dito Aryo Tejo bertemu dengan CEO Al Nassr, Mr. Guido Vieira, dan membahas berbagai potensi kerjasama, termasuk kemungkinan membawa bintang sepak bola dunia yaitu Cristiano Ronaldo. Nampaknya pemain yang akrab disapa sebagai Bang Dodo itu sedang digoda agar berpartisipasi dalam laga persahabatan di Indonesia. Pertemuan antara Menpora RI dan petinggi Al Nassr ini merupakan kelanjutan dari kerjasama yang telah dibicarakan pada Oktober 2023 saat Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Arab Saudi. Dalam pertemuan tersebut, Dito Aryo Tejo mengungkapkan bahwa ada jumlah pendukung yang signifikan untuk Al Nassr di Indonesia, terutama penggemar Cristiano Ronaldo. Disambut Mr. Guido Vieira, CEO Al Nassr Club, kami membahas potensi kolaborasi seperti mengadakan laga persahabatan di Indonesia. Data menunjukkan bahwa jumlah pendukung Al Nassr, terutama Bang Dodo, di tanah air cukup signifikan, ujar Dito Aryo Tejo. Selain sepak bola, diskusi juga menyentuh topik pengembangan bakat sepak bola Indonesia. Menpora RI menyampaikan bahwa Indonesia memiliki banyak pesepak bola muda bertalenta yang berpotensi besar untuk berkembang. Mr. Vieira menyatakan ketertarikan Al Nassr tidak hanya pada sepak bola tapi juga pada olahraga lain yang mereka kembangkan seperti badminton. Kunjungan ini membuka banyak peluang untuk kedua belah pihak, baik dalam hal pertukaran pemain, pelatihan bersama maupun dalam pengembangan olahraga lain. Dengan potensi yang besar ini, kedua negara berharap untuk terus memperkuat hubungan bilateral mereka di masa yang akan datang dengan olahraga sebagai salah satu pilar utama. Pertemuan ini menandai langkah penting dalam diplomasi olahraga Indonesia dan memperlihatkan potensi kolaborasi yang menguntungkan kedua negara. Fans sepak bola dan badminton di Indonesia tentunya akan menantikan perkembangan selanjutnya dari kerjasama ini dengan penuh antusias. Luar biasa, amunisi baru Timnas Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024. Pemain NEC Nijmegen Delano Art siap memperkuat Timnas Indonesia. Jika segera diproses naturalisasinya, pesepak bola 20 tahun ini dapat menjadi amunisi Timnas Indonesia U23 jika lolos ke Olimpiade Paris 2024. Delano Art bisa bermain sebagai fullback kanan atau back tengah. Ia mengaku tak masalah dimainkan sebagai back tengah maupun fullback kanan. Sejatinya Delano Ars berstatus sebagai personel NEC Nijmegen U21, namun ia beberapa kali dimainkan di tim senior NEC Nijmegen. Musim ini saja Delano Ars 4 kali mentas bersama tim senior NEC Nijmegen dengan rincian 3 laga di Eredivisie dan 1 pertandingan di KNVB Beker. Dalam 3 pertandingan Eredivisie, Delano Ars dimainkan sebagai fullback kanan. Kebetulan Timnas Indonesia U23 tidak memiliki pemain jempolan di posisi fullback atau wingback kanan. Fajar Faturrahman atau Rio Fahmi yang diperankan di posisi tersebut kerap keteteran tiap kali berduel dengan pemain-pemain lawan yang memiliki kecepatan. Jika Timnas Indonesia U23 tampil di Olimpiade Paris 2024, kehadiran Delano Ars sangat dibutuhkan. Sejatinya tak hanya untuk Timnas Indonesia U23, kehadiran Delano Ars juga dibutuhkan untuk Timnas Indonesia Senior. Opa dan oma saya berasal dari Indonesia, jadi mama saya full dari Indonesia. Saya pikir tentunya saya bakal terbuka untuk membela Timnas Indonesia. Menurut saya, sangat senang bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Mereka negara yang besar dengan supporter yang besar juga. Jadi, saya takkan menolak tawaran itu. Mungkin buat beberapa pemain agak sulit untuk memilih Indonesia sebagai tim nasional yang dibela. Tapi pada akhirnya kenapa tidak? Ujar Delano Ars. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.